Jadi sahabat-sahabatku semua, alhamdulillah saya ini seperti biasa. Ya, Anda bisa lihat di belakang ini ada siapa? Ada penampakan. Ya, Astagfirullah. penampakan Kisamiun. Allah Akbar. Ini harus saya kontrol terus menerus. Ya, alhamdulillah. Jadi saya walaupun tak mau banyak membantu, tadi saya sudah banyak membantu nih Bu. Ini tadi ngupas kayu ini nih. Iya. Iya, walaupun tak banyak ini. Ya, ya itulah yang saya bisa gitu kan. Kalau bagian mengupas. Jadi Kisamiun. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Den. Kotor semua, Den. Iya, nggak masalah. Jadi ini saya ini kesorean. Iya, Den. Tadi memang saya kesini tadi dia baru datang ini. Jadi tadi kemana saja ini? Aduh, cari bambu, Den. Mencari bambu. Cari apa namanya? Tadi pagi saya ini kerja, Den. Kerja. Aduh, alhamdulillah, Den. Sibuk nih, semua nih sibuk dengan alhamdulillah. Ya, Namanya ngebantu warga ada kebutuhan, Den. Jadi ngopi, Den? Ya, silakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah ini. Ya, terima kasih untuk semuanya masih setia menyaksikan ini. Ya, kalau saya Raden Saka ini masih akun kecil tak masalah. Ya. Jadi silahkan kalau ini bermanfaat bagi kalian, channel saya ini bermanfaat, silahkan Anda share, Anda like dan Anda support. Tapi kalau tidak bermanfaat, silahkan Anda skip saja, tak masalah. Ya, jadi tujuan dari Raden Saka Lampung ini adalah untuk berdakwah. Dakwah itu dalam arti mengajak, menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sekarang saya punya saudara nih. Saudara dari sekian banyak itu ya, ini saudara saya. Ini Ya, namanya Kisamiun ini. Alhamdulillah beliau ini. Yang tadinya salah satu pendekar yang salah jalan, dan alhamdulillah sekarang ini jadi nantikan sudah tiba, ya ini sekarang dia sudah istiqomah. Alhamdulillah juga karena ayah Raden Saka sangat peduli lah sama Samiun sehingganya menganggap Samiun ini saudara, Den. Iya. Alhamdulillah. Jadi dan juga Bapak Ibu saya banyak belajar dengan Kisamiun ini. Ternyata dalam kesederhanaannya ini luar biasa ya. Saya belum ada apa-apanya termasuk tidur di kolong jembatan beliau ini ya, depan masjid, mandi tetap di masjid, dan beliau masih tetap sabar. Coba kalau mentalnya nggak kuat, mungkin dia bisa balik lagi ke jahat, ya kan? Malam-malam dapat duit, diperintahkan oleh segala macam dapat duit. Tapi alhamdulillah beliau kekeh dan dia benar-benar istiqomah, dan ini yang dinamakan namanya taubatan nasuha. Jadi ini luar biasa nih, Kim. Mereka ini mensupport, katanya nanti saya mengumpulin uang Raden untuk beli genteng. Karena kalau pakai asbes kasihan Samiunnya kepanasan, kata luar biasa seperti Iya. itu. Oh, memang iya panas, Den. Terima kasih, Den, ya. Terima kasih jangan ke saya, terima kasih ke. Ya, terima kasih lah. Ini letih sekali, Den. Jadi agak gimana lah, Den, ngomongnya, Den, agak letih ini. Tahu sendiri pekerjaannya ini, Den, ya. Jadi alhamdulillah Raden, memang tadi kita ada keperluan juga, Den, ya, datang ke sini. Alhamdulillah ada salah satu saudara kita kan ada perlu nih. Alhamdulillah Raden ke sini. Tadinya Samiun khawatir mau ke sana, tapi Raden yang menyempatkan diri ke sini. Sempat juga saudara semuanya membantu Samiun. Kata Samiun, jangan, Den, jangan, udah tidak apa-apa. Ngupas kayu ya, ngupas kayu kayak gini nih buat tangga nih. Nanti. Jadi banyak sekali orang-orang baik yang saya kenal ini, alhamdulillah. Melalui YouTube ini banyak orang-orang baik. Dan banyak juga orang-orang jahat. Ya, alhamdulillahnya ya ini survei membuktikan gitu. Banyak yang peduli dengan Samiun ini, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semua itu akan dibalas cash oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dunia ini. Amin. Walaupun uang Anda sudah cukup ya, kalau misalkan rezekinya masih tak datang, saya doakan mudah-mudahan ya Allah, ya, saudara-saudara saya ini kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan ya. Amin, amin. Kalau rezekinya masih di bumi, keluarkan. Kalau rezekinya masih jauh, dekatkan. Dan yang paling penting adalah mudah-mudahan keluarga saya ini mendapatkan rezeki yang paling baik. Amin. Iya. Karena ini udah jadi belum ya? Belum, banyak Den, ini ya? belum. Masih lama ini ya? Masih bambu, rumpun bambu juga. Besok pagi kita mau ngambil bambu juga, Den. Masih ada, masih banyak. Karena dinding-dinding belum. Masih banyak, Den, masih banyak yang ini. Karena memang itu tadi pagi saya kerja, jadi habis lohor tadi saya baru ngerjain ini, Den. Kerja tempat orang dulu, nambah-nambah buat makan, Den. Nah, ini ada madu nih buat ibu-ibu. Hampir lupa saya. Saking saya ini keasikan ini melihat pondok yang arsiteknya sama ini tadi, jadi saya terkesima. Dan di sini ada madu nih, ya Bu, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum itu jojong aja, Den, ya. Mau gaji nih, Den. Oh iya, silakan Simon. Ya. Jadi ini madu bukan sembarang madu. Kita lihat Anda Bapak Ibu, ya. Anda lihat keasliannya. Bila perlu sampai rumah Anda tester langsung, Anda uji segala macam dan lain sebagainya. Anda bakar bila perlu di kompor. Ini namanya madu asli. Ya. Madu ini cukup segala macam ternyata. Dalam surat An-Nahl ini terangkat ayat 68 boleh Anda cek. An-Nahl ayatnya 68-69. Akan keluar dari air lebah disitulah obat segala macam penyakit bagi yang meyakini. Oleh karena itu kalau tak yakin jangan. Jadi mudah-mudahan melalui wasilah ini Anda memiliki kesakitan gula,
diabetes, asam urat, sakit lutut, kepala, punggung sakit, lutut sakit. Mudah-mudahan melalui madu ini ya sering penyakit mah ya, terus sering sakit-sakit serokan, betul-betul serokan karena hujan. Nah ini minum madu ini ya. Mudah-mudahan melalui madu wasilah madu ini Allah akan mengangkat penyakit bapak ibu semua. Sebenarnya Allah itu sebentar sekali bapak ibu. Diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya itu sebentar sekali. Karena Allah belum penyakitnya. Dan Allah pun akan mengangkat penyakitnya. Kenapa coba kita jadi sakit? Ingat, masalah sholat, dirikan sholat kita aja. Jadi mungkin sakit kita ini untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, jadi melalui wasilah madu ini, mudah-mudahan bapak ibu selama ini keluarga orang-orang yang anda sayang, mudah-mudahan melalui wasilah madu ini bisa terangkat. Pesan minyak melati keraton silakan untuk menghubungi 0822 hanya 100.000 mungkin bayar di tempat 10.000 ya 10.000 ya silakan pesan ya. Oh, udah Den. Udah sampai jam berapa ini? Maghrib aja nanti. Ya biasa 5:30 Dan langsung kita istirahat. Karena minta 5:30 ini. Oh udah Den ya. Oh kasihkan kerja Den, kasihkan kerja ini. Ini kalau di mana Makassar atau di sana itu ini doakan mudah-mudahan penyakit itu segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Melalui media ini saya doakan terus menerus ya atas izin Allah terpahat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karamahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mudah-mudahan penyakit yang menyaksikan video ini berkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Amin. Terima kasih. Itu penting. Nanti dulu masalah uang, penting sehat dulu. Karena kalau kita banyak uang, istri cantik nih kayak rumah mewah, mobil mewah, kalau kita tak sehat bagaimana juga? Kita duduk kursi roda seperti ini. Betul. Bagaimana cara menikmati? Ya, jadi yang paling nikmat itu adalah nikmat sehat, nikmat panjang umur serta nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan siap Den. Nah, justru ketika kita masih muda seperti ini, kesempatan seperti inilah kita ini untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan insya Allah. Iya, jadi jangan hanya tempur-tempur saja, kita ingat kepada Allah. Tapi benar ini, saya baru menemukan padepokan yang model seperti ini. Ini luar biasa ini, arsitek Kisamiun ini. Karena dibuat sendiri mau ada Den tukang kayu kata sini katanya ya minta bayaran yang agak mahal. Wah boro-boro diupah Den ya. Daripada buat upah buat keperluan Samiun sajalah. Yang penting jadi tapi kuat. Ini nggak belajar-belajar apa gimana? Atau tidak langsung? Ya nanya sama masyarakat sekitar. Cara-cara maku ya, gitu. Kita pakunya. Nah, tapi untuk ini seterusnya nanti ada beri pengarahan Dan. Sepapi Samiun yang ngerjainnya. Itulah kalau niat itu ya. Niat itu di hati ya, bukan di mulut. Iya Dan. Ya itu tadi. Kalau di mulut masih bisa ingkar, tapi kalau di hati insyaallah nggak bakal ingkar. Nah, dari ngunjal juga Dan sendiri aja, tapi dari ngunjal itu kan bang, bambu, ngumpulin materialnya. Jadi ternyata opet CS. Opet lagi. Jangan kerok opet ini. Itu suatu kebetulan mungkin ya, kebetulan ketemu semua para Samiun bahwa opet ini dan pada akhirnya alhamdulillah atas apa hamba Allah yang memberikan sesuatu kepada Samiun bahwasanya Samiun ini bisa memberi pelajaran kepada mereka. Seperti itu Den. Jadi memang wajar saya panggil copet itu. Dia nggak terima. Kata dia beda, kata dia. Apa bedanya sama opet sama copet? Kata saya. Kata dia kan. Karena memang selama ini Dan saya mendengar apa namanya itu semalam itu. Selalu mendengar dari keluhan masyarakat. Tapi pada waktu malam itu Samiun langsung melihat dengan mata sendiri seperti itu kelakuan mereka Den. Selalu merampas anak-anak Den. Astagfirullahaladzim. Untuk ada Samiun kalau enggak ini copet ini luar biasa. Ya itu saya tanya aja. Sekolah lagi katanya. Tapi nanti malam Den Samiun ingin beri efek jeraki matato ini. Mau rencana Samiun ini direndam ke kolam Den. Udah ke kolam. Live streaming Den. Tapi aman ya. Aman. Insya Allah. Tidak perlu temannya aman ya. Ya kalau boleh sih, kalau bisa Raden Saka lebih aman. Tapi kalau Raden Saka ada keperluan, saya sudah minta izin kepada Gubernur Haji Perdi. Saya ini ada undangan ini.
Ya. Malam ini saya ada undang namanya Menakib Rosyadul Qadir. Astagfirullahaladzim. Jadi ya saya sarankan kau sendiri saja Ya. mengatasinya. Siap, Den. Kalau saya ini bagian backgroundnya aja. Ya, nanti Den. kan. Ya. Ya. Tapi kalau nanti kan saya pantau melalui live nih. Siap, Kalau Den. terjadi apa-apa baru saya akan turun tangan. Siap, Den. Terima kasih atas bantuannya, Den. Siap. Karena malam ini malam Jumat ini, malam Saidul Ayam. Iya. Di mana malam Saidul Ayam itu adalah ketuanya para hari. Disitulah doa-doa dijabah, dipergandakan pahala kita, disitulah. Kenapa ada namanya Jumat Berkah? Jumat Berkah, santunan anak yatim, santunan anak fakir. Itulah kesempatan kita di hari Jumat. Lebarannya orang Islam. Lebarannya. Jadi bukan hanya Idul Fitri. Iya, Den. Iya. Makanya kalau sholat Jumat itu wajib laki-laki terus sholat itu. Nggak ada toleransi. Itulah keberuntungan Samiun ini bertemu dengan Raden, selalu memberi pengaruh hal yang baik kepada Sama, kita Samiun. masih belajar juga. Jadi alhamdulillah memang lebih pokoknya mantap lah, karena memang yang membantu Samiun ini yaitu Raden Saka, orang yang pas bagi Samiun untuk belajar hal kebaikan, dan juga Ki Buyut, Den. Terima kasih ya. Ya Allah, ya inilah ya kuasa Allah ya, Den, ya mempertemukan dengan cara seperti ini. Coba kalau Samiun bertemu dengan orang jahat, mungkin tidak seperti ini Samiun perubahannya, Den. Terima kasih, Den, atas bantuan selama ini, saran kritiknya. Jadi Bapak Ibu ya, hai orang-orang kaya, Allah yang hartanya punya lebih. Nah ini memang sedekah ya, memang harus sedikit saya paksa juga, bukan untuk saya, bukan, melainkan untuk kisah Samiun ini. Karena terus terang saja ini ya Anda lihatlah, dia akan buat pondok ini untuk tempat tinggalnya, karena selama ini dia tinggalnya ya tadi depan masjid, rambut masih gondrong, ya tidur seperti orang, mohon maaf ini Mas Emin ya. Ya, tidak apa-apa, Den. Izin sangka orang itu, tapi sempat saya arahkan warga tersebut bahwasanya dia saudara saya, makanya mereka tak berani musiknya. Jadi mudah-mudahan rezeki Anda itu bisa menempel di pondok ini, dan pondok ini nanti akan dipergunakan secara baik-baik, akan digunakan jelas untuk berdakwah. Jelas nanti kalau orang ingin mengaji pun ya nanti kita akan ajak untuk mengaji. Jelas nanti kita akan ketika ini selesai nanti saya akan melakukan live untuk yang namanya tasakuran. Kita akan baca silsilah, kita kirimkan semua wali-wali Allah, para ulama-ulama kita telah tiada, dan para orang-orang baik, dan para sesepuh-sesepuh kita. Mudah-mudahan jadi sebuah edukasi bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi ini udah sampai mau maghrib ini. Ya, Den. Sore yang live. Ya, betul. Ya. Jadi saya bersama Kisam ini mohon maaf ini ya. Yang jelas saya rindu kepada kalian, maka saya live streaming ini. Walaupun saya tak bisa melihat wajah kalian, kalian bisa melihat wajah saya, tapi saya selalu mendoakan kalian terbaik semua. Ya Allah, mudah-mudahan para subscriber saya ini selalu limpahkan kesehatan dengan Engkau ya Allah. Turunkanlah ya Allah, ya limpahkanlah yang namanya kesehatan oleh mereka ini. Ya selalu mensupport Raden Saka ini. Dan baik, limpahkan amal-amal mereka ini selalu berbuat baik kepada saya ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya bersama Ki Samiun ini nanti mau ke masjid, ya, karena dia mau mandi juga. Mandi dulu ya, kalau dia tak mandi bagaimana nak ke masjid ini ya. Siap, Harus kecilnya pasti ada. Oleh karena itu saya mau pamit undur diri. Bapak Ibu hebat kuat kalian milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya dan Samiun akan terus menegakkan namanya amar ma'ruf nahi munkar, di mana ada kezaliman, kemungkaran berkumpul di muka bumi ini, maka saya akan turun tangan bersama Samiun. Yang pertama kita akan terus berdakwah terus, ajak dulu yuk kita menuju ke jalan kebenaran. Mereka tak terima, mereka berbuat kasar, maka kita akan kasar kembali. Sombong terhadap orang yang sombong wajib. Oleh karena itu ingat ya, hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama Ki Samiun mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, karena kami hanya manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi wa hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu